Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas soal latihan SP yang pertama. Untuk persiapan kalian ya mengerjakan soal SP minggu depan. Soal SP ini untuk perbaikan nilai pas yang semester kemarin tentang fungsi dan fungsi kuadrat ya. Untuk pakaian pertama ada 5 soal. Untuk soal yang pertama, di sini jika diketahui fungsi f(x) sama dengan akar x tambah 2 per x kuadrat min 25, x-nya tidak sama dengan 5, maka domain f(x) adalah. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, ingat lagi tentang domain fungsi, tentang syarat domain fungsi. Di sini karena fungsinya berbentuk akar, kemudian yang kedua dia fungsinya berbentuk pecahan, berarti ada 2 syarat. Ingat lagi kalau syarat fungsi akar, ingat ya, syarat fungsi akar syaratnya adalah harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika dia fungsi pecahan, maka syaratnya apa? Pecahan. Maka syaratnya penyebut tidak sama dengan 0. Jadi 2 syarat. Pertama dia akar harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua penyebut, karena dia fungsi pecahan, penyebut tidak sama dengan 0. Sehingga untuk mengerjakan soal ini, x sama 2 per akar x sama 2 per x kuadrat min 25, berarti kita saat yang pertama fungsi yang dalam akar harus besar sama 0. Berarti kita tuliskan x tambah 2 per x kuadrat min 25 harus per x kuadrat min 25 harus lebih besar sama dengan 0. Mengapa? Karena dia berbentuk akar ya, besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan dulu penyebutnya ya, karena dia masih bisa difaktorkan. Jadi kita ubah menjadi x tambah 2 per faktor dari x kuadrat min 25 gimana? Ingat lagi. X kuadrat min 25 faktornya adalah x tambah 5 dikali x min 5 lebih besar sama 0. Nah, pertama itu ya, dia berbentuk akar. Kemudian kan dia berbentuk pecahan, tadi penyebutnya nggak boleh 0, berarti ada syarat lagi, yaitu x-nya tidak sama dengan min 5 dan x-nya tidak sama dengan 5 ya. Jadi untuk x tambah 5, x-nya tidak boleh min 5, untuk x min 5-nya tidak boleh 5, agar nanti penyebutnya nggak 0 ya. Kemudian karena dia berbentuk pertidaksamaan irasional, pertidaksamaan rasional, maka untuk mencari penyelesaiannya buat dulu garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Ya. Simpan di sini pembuat nolnya. Ingat lagi pembuatnya nolnya. Kalau x tambah 2, maka pembuat nolnya adalah x-nya sama dengan min 2. Ingat lagi ya pembuat nol. Kalau plus jadi min menjadi plus. Untuk x tambah 5, maka pembuat nolnya x-nya sama dengan min 5. Kemudian untuk x min 5, maka pembuat nolnya x sama dengan 5 gitu ya. Berarti ada min 2, ada min 5, ada 5 gitu ya. Nah, kita simpan dulu yang paling kecil, yaitu min 5 dulu, yang paling kiri min 5. Karena min 5 ada di penyebut. Pokoknya ingat kalau ada di penyebut pasti dia bulatannya kosong ya. Nah, untuk min 5 maka bulatannya kosong. Simpan min 5. Mengapa kosong? Karena dia ada di penyebut. Sedangkan untuk min 2, habis min 5 kan ada min 2. Untuk min 2 maka bulatannya penuh. Mengapa bulatannya penuh? Karena min 2 ada di pembilang ya. Jadi karena ada sama dengannya, berarti pada dasarnya dia bulatannya harusnya penuh, tapi karena dia di penyebut, maka untuk min 5 dan 5 bulatannya menjadi kosong karena nggak boleh 0 penyebut. Berarti di sini untuk 5 juga bulatannya kosong. Kemudian untuk menentukan daerah mana yang positif dan daerah mana yang negatif, lihat lagi perkalian x-nya, variabel x-nya. Di sini kan ada x, ada x. X yang pertama dia positif kan, depan dia 1x kan. Kemudian x tambah 5 juga 1x, x min 5 juga 1x positif, kalau dikalikan x kali x kali x positif, sehingga ujung kanan pasti positif. Jadi karena perkalian x-nya sama-sama positif semuanya, maka ujung kanannya positif. Kemudian karena x tambah 2 pangkatnya ganjil, pangkat 1, x tambah 5 juga pangkat 1, pangkat ganjil, x min 5 juga pangkat ganjil. Jika kalau pangkatnya ganjil, maka tanda berubah, habis plus jadi min, kemudian plus min, selang-seling ya. Nah, karena tanyakannya daerah lebih besar dari 0, kalau lebih besar sama dengan 0 itu artinya daerah positif ya. Daerah positif, maka yang akan kita arsi ada daerah positif karena dia pertanyaannya soalnya lebih besar sama dengan 0, maka kita arsi yang positif, berarti yang 5 ke kanan dan yang antara min 5 dan min 2. Sehingga penyelesaiannya adalah
X-nya antara min 5 dan min 2. Untuk min 5 nya nggak pakai sama dengan, kalau min 2 nya pakai sama dengan karena penuh, atau X-nya lebih besar dari 5. Ya nggak pakai sama dengan ya, karena dia bulatannya kosong. Sehingga jawabannya yang betul adalah yang D. Ya, min 5. Ya, jawabannya yang D. Itu untuk soal nomor 1. Lanjut untuk nomor 2. Di nomor 2 soal tentang grafik ya. Gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x min 2 ditunjukkan oleh. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, ingat lagi sifat-sifat grafik ya. Ingat lagi sifat grafik. Kita lihat nih di sini. Keterbukaannya, dia senyum, pas cemberut lagi senyum cemberut. Nah, senyum cemberut itu ditentukan oleh nilai A. Di sini kita lihat, di sini kan soalnya 2x kuadrat tambah 3x min 2. Berarti di sini A-nya 2, kemudian B-nya 3 dan C-nya min 2. Nah, di sini kita lihat A-nya positif atau negatif. Oh, karena A-nya positif, 2 itu kan positif. Karena A-nya lebih besar dari 0 atau positif, maka kurva senyum. Berarti kalau kurva senyum jawabannya antara A, B, atau C. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat B-nya. Ini kan A-nya positif, B juga positif. Karena A dan B sama-sama positif, artinya tandanya sama. Maka ingat lagi, kalau tandanya sama, maka sumbu simetri di kiri. Nah, di sini karena A dan B bertanda sama, artinya sama-sama positif, bertanda sama, maka sumbu simetri di sebelah kiri. Ingat lagi, sumbu simetri di kiri. Kalau tanda beda, kalau beda di kanan, kalau sama di kiri. Ingat lagi, berarti sumbu simetri di kiri. Nah, berarti kalau sumbu simetri di kiri, yang mana kemungkinan jawabannya antara A, B, C? Kalau yang A kan sumbu simetrinya di tengah nih. Sumbu simetri itu garis yang membagi kurva menjadi dua bagian yang sama. Nah, untuk yang A kan sumbu simetrinya di tengah-tengah nih. Untuk yang B, nah ini yang B, sumbu simetrinya di mana? Di kanan. Kalau yang C, sumbu simetrinya di mana? Di kiri. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Berarti jawabannya yang C. Mengapa yang C? Karena sumbu simetri di kiri. Kalau yang B, sumbu simetrinya di kanan. Nah, itu untuk soal nomor 2. Lanjut nomor 3. Nah, untuk nomor 3, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan mx kuadrat tambah m min 7x sama 9 menyinggung sumbu x. Maka nilai m adalah, nah untuk ingat lagi syarat menyinggung. Syarat menyinggung itu adalah d-nya sama dengan 0. Ingat ya, syarat menyinggung kan ada memotong di 2 titik, bisa menyinggung atau bisa tidak memotong sumbu x. Nah, kalau menyinggung sumbu x syaratnya d-nya sama 0. Jadi kan ada mx kuadrat tambah m min 7x sama 9, berarti a-nya sama dengan m. A itu koefisien x kuadrat nih, a-nya ini m. Kemudian B-nya M min 7. B-nya adalah M min 7. Kemudian C-nya yang 9. C itu yang tanpa X ya. C-nya 9. Ingat syarat menyinggung. Syarat menyinggung. D itu diskriminan. Syarat menyinggung. Diskriminan sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga D itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Ingat-ingat rumus D itu, diskriminan itu B kuadrat min 4AC harus 0. B-nya kan M min 7, berarti M min 7 kuadrat min 4A-nya yaitu M, kemudian C-nya 9, itu harus sama dengan 0. Nah, kita kuadratkan dulu nih, M min 7 kuadrat. Ingat cara mengkuadratkan M min 7 kuadrat. Berarti yang pertama M dikuadratkan jadi M kuadrat. Kemudian min, tulis lagi min, 2 kali M kali 7. 2 kali M kali 7. 2M kali 7 berarti 14M. Kemudian min 7 dikuadratkan jadi plus 49. Itu cara menguadratkan, jangan lupa ya. Kemudian min 4 kali M kali 9 berarti min 36M. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat fungsi kuadrat ya, persamaan kuadrat ya. Jadi M kuadrat ada min 14M, ada min 3M. Kalau dijumlahkan jadi min 50M ya. Min 50M tambah 49 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Cari dua bilangan jika dikalikan 49, cari dua bilangan jika dikalikan 49 dan jika dijumlahkan hasilnya min 50. Berarti berapa dan berapa? Ya tentunya min 49 dan min
1. Jadi kalau dikalikan hasilnya 49, kalau dijumlahkan min 5, berarti faktornya adalah M min 49 M min 1 sama dengan 0. Sehingga M-nya adalah, ingat lagi min jadi plus, plus jadi min, jadi ini M-nya 49. Yang ini M-nya sama dengan 1. Sehingga jawabannya adalah yang A. Itu nomor 3 ya. Lanjut soal berikutnya. Untuk nomor 4. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X pada titik 2,0 dan min 4,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,8 adalah. Nah, ini materi tentang menyusun persamaan fungsi kuadrat. Ingat lagi ada 3 ya. Nah, yang pertama yang soal seperti ini, jika fungsi, lihat lagi di video pembelajaran sebelumnya, jika fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik dan melalui sebuah titik lain, maka persamaannya kita gunakan rumus fx sama dengan ax min x1 kali x min x2. Ingat lagi itu ya. Nah, kalau yang melalui puncak kan pakai ax min xp kuadrat tambah yp kuadrat tambah yp ya. Nah, ini kan memotong sumbu x ke 2 titik dan memotong sumbu lain, maka pakai persamaan ini. Fx sama dengan a kali x min x1 x min x2 ya. Kemudian yang mana x1 x2? X1 itu yang ini. Nah, ini x1. Yang ini x2. Nah, 0,8 titik lain yang akan kita gunakan untuk mencari a. Berarti pertama kita masukkan dulu fx sama dengan a x. X1-nya kan 2, x min 2 dikali x min 4 jadi x plus 4. X min 4 jadi x plus 4. Nah, kemudian nilai A, kita harus cari dulu A. Nilai A dapat diperoleh dengan cara mensubstitusi titik lain, yaitu 0,8. Ya, 0,8 berarti 0,8 kita substitusi. 0,8 kita substitusi ke Y, kan F itu sama dengan Y ya, Fx sama dengan Y, A, X min 2, X plus 4 ini untuk mencari nilai A. Kita substitusi berarti ini X-nya. Min 8 sebagai Y-nya. Berarti Y-nya ganti dengan min 8. Ya, jadi min 8 sama dengan A. X-nya 0. X-nya 0 ya. X-nya 0 berarti jadi 0 min 2 0 plus 4. Mengapa? Karena X-nya 0. Ya, berarti min 8 sama dengan A kali 0 min 2 kan min 2. 0 tambah 4 4. Berarti min 8 sama dengan min 2 kali 4 kali A. Berarti jadi min 8 A. Sehingga A-nya sama dengan min 8 bagi min 8 sama dengan 1. Nah, kalau udah dapat A-nya 1, kita masukkan lagi si A-nya ke sini. Masukin A-nya ke situ. Sehingga diperoleh fx sama dengan A-nya kan jadi 1. Jadi 1 dikali x min 2 kali x tambah 4. Jadi sama dengan x min 2. Nah, 1 kan gak ngaruh ya. Berarti tinggal x min 2 kali x plus 4. Berarti x kali x kuadrat. Kemudian x kali 4 jadi plus 4x. Jadi yang satunya gak ngaruh ya. Kemudian min 2 kali x jadi min 2x, kemudian min 2 kali 4. Min 2 kali 4 sama dengan min 8. Jadi sama dengan x kuadrat, 4x min 2x jadi plus 2x min 8. Berarti jawabannya adalah yang x kuadrat plus 2x min 8. Berarti jawabannya yang D. Nah, itu nomor 4. Ya. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5. Nah, di sini untuk nomor 5 ini soal cerita ya, berbentuk soal aplikasi tentang maksimum minimum. Ingat ya. Pak Rudi memiliki sebuah kolam ikan berbentuk persegi panjang. Jika keliling kolam ikan Pak Rudi 30 meter, maka luas maksimum kolam tersebut adalah. Nah, ini berarti menggunakan rumus puncak ya. Puncak karena dia itu puncak itu maksimum minimum di puncak. Berarti kita ingat lagi di sini diketahui bahwa keliling kolam Pak Rudi itu 30 meter, ini berbentuk persegi panjang ya. Misalkan kalau misal panjang misalkan X.
lebar misalkan Y. Boleh X, Y, boleh PL juga nggak apa-apa. Karena kelilingnya 30, ingat lagi keliling bersih panjang rumusnya apa? Keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar, ya kan? Sama dengan diketahui berapa? Kelilingnya 30. Atau bisa kita nyatakan 2 kali X tambah Y, karena tadi panjangnya X, lebarnya Y. Sama dengan 30. Dari sini yang kita peroleh X tambah Y sama dengan 15. Dari mana 15? Dari 30 dibagi 2. Nah, karena kita mau nyari luas, berarti kita nyatakan boleh X dalam Y, boleh Y dalam X. Pokoknya nyatakan dalam satu variabel, boleh dalam X, boleh dalam Y. Misalkan kalian mau makainya Y sama dengan 15 min X. Jadi nyatakan boleh Y dalam X atau X dalam Y. Tujuannya apa? Biar nanti luasnya dalam satu variabel, dalam X saja atau Y saja. Berarti untuk Y itu 15 min X. Atau boleh kalian menyatakan X sama 15 min Y, boleh. Nah, karena udah diketahui Y 15 min X, kita kan tanyakannya luas maksimum, berarti cari dulu persamaan luas. Cari dulu fungsi luasnya. Ingat lagi bahwa luas persegi panjang L adalah apa? Panjang kali lebar. Atau karena di sini panjangnya adalah X, berarti X dikali Y. Panjangnya X, lebarnya Y. Nah, berarti sama dengan X kali, nah Y-nya ini kan kali ya, kali ini kali. Y-nya ganti dengan 15 min X, berarti X kali 15 min X, sehingga semuanya dalam variabel X ya. X dikali 15 min X, Y-nya dari 15 min X. Berarti L sama dengan 15 X min X kuadrat. Kaliin aja X ke 15, X ke min X kuadrat, ke min X. Ya. L sama 15 X min X kuadrat. Nah, nilai maksimum diperoleh, ingat cara mencari nilai maksimum. L maksimum itu diperoleh dengan rumus min D per 4A. Ingat min D per 4A. Karena di min D per 4 itu Y maksimum. Ya, Y maksimum min D per 4. Pokoknya ingat kalau mencari min D maksimum pakai min D per 4A. Nah, karena dia ada di ordinat maksimum. Ya, min D per 4A. Berarti sama dengan min D-nya kan B kuadrat min 4AC ya. Per 4A. Per 4A. Ingat lagi kalau 15x min X kuadrat ya di sini, berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan min 1. Ingat A itu koefisien X kuadrat, jadi A-nya min 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya 15 koefisien X. Kemudian C-nya 0. Ya. Jadi 15x min X kuadrat itu A-nya min 1. Ingat A itu koefisien X kuadrat min 1. B itu koefisien X berarti 15 dan C-nya 0 karena nggak ada konstantanya. Nah, berarti kita cari jadi sama dengan min B kuadrat berarti 15 kuadrat. 15 kuadrat min 4 kali A-nya min 1 kali C-nya 0 ya per 4A. Per 4A. Per 4A berarti 4 kali min 1. Berarti sama dengan min 15 kuadrat berarti min 225 ya, min 225. Berarti sama dengan min 225 kurang 0 kan? Mengapa? Karena 4 kali min 1 kali 0. Per min 4. Per min 4. Per min 4. Berarti sama dengan min 225 per min 4. Per min 4. Jadi sama dengan positif kan, min 225 per min 4 berarti berapa? Dapatnya 200 kali 50, 55, 200 itu dibagi 4 50. 55 berarti 56, 56,25. Berarti jawabannya adalah 56,25. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Nah, mungkin itu ya pembahasan untuk nomor 1 sampai 5 untuk persiapan SP nanti. Dan setelah ini ada lagi soal paket kedua, silahkan kalian coba sendiri ya. Coba sendiri untuk soal latihan paket yang kedua, masih sama, tipenya masih sama. Nanti kalau masih ada masalah, boleh
kalian tanya ya lewat chat aja atau lewat WA ya. Jadi hari ini nggak ada Zoom. Mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.